Pemirsa, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Taruna Faryadi yang sempat kabur dan menabrak petugas KPK saat ditangkap akhirnya menyerahkan diri. Taruna Faryadi tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin siang. Kejaksaan Agung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Utara, Tri Taruna Faryadi ke KPK. Taruna Faryadi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin siang sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya terkait alasan menabrak petugas KPK dan melarikan diri saat ditangkap, Taruna hanya diam dan melambaikan tangan. Mereka kabur kemana, Pak, sampai nabrak petugas KPK, Pak? Pak, kenapa sampai nabrak petugas KPK, Pak? Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Korps Adiaksa. Sebelumnya, pada Kamis 18 Desember lalu, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap 3 pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus P. Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun Tri Taruna Faryadi. Namun Tri Taruna Faryadi melarikan diri dan menabrak petugas KPK. KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Tersangka Albertinus Napitupulu dan Asis Budianto telah ditahan di kantor KPK selama 20 hari sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus suap izin proyek, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade Bupati diperiksa bersama sang ayah yang juga tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang tadi. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolir di lokasi bencana banjir di Aceh Tengah. Rakit yang ditumpangi Wagub terbalik, seluruh penumpang tercebur ke sungai berarus deras. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi saat melakukan kunjungan ke kawasan Pame untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang dan longsor. Untuk mencapai lokasi, Fadlullah dan rombongan harus melewati jalur ekstrim dan menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat, satu-satunya akses yang masih tersisa setelah jembatan dan jalan rusak parah diterjang banjir dan longsor.
Namun di tengah derasnya arus sungai, rakit yang ditumpangi rombongan tiba-tiba terbalik. Seluruh penumpang tercebur ke sungai. Fadlullah dan rombongan nyaris tenggelam dan bertahan hingga akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim pengamanan dan warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh rombongan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dari Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Kondisi Kota Langsa Aceh berangsur kembali normal pasca bencana banjir. Aktivitas masyarakat mulai bergerak, akses jalan kembali difungsikan, dan roda perekonomian perlahan berputar. Pasca bencana banjir yang melanda Kota Langsa Aceh, upaya pembersihan dan pemulihan terus dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah, relawan, dan warga. Alat berat seperti ekskavator dikerahkan membersihkan sisa material banjir di ruas jalan dan bahu jalan, sementara kendaraan roda 2 dan roda 4 kembali melintas menandai pulihnya akses transportasi utama di dalam kota maupun antar wilayah. Bang, udah nggak kayak yang awal tuh Bang ya. Awal agak susah, ya kayak sembako mahal semua, harga naik. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal. Kayak BBM udah bagus lah Bang. Nggak kayak awal Bang, kalau nggak ngantri Bang semua Bang. Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Langsa Barat telah menyalurkan bantuan sembako dan makanan siap saji kepada korban banjir. Hingga kini sebanyak 1.144 paket makanan siap saji telah dibagikan ke wilayah terdampak. Ketersediaan memang agak payah dan harga berat, agak tinggi. Cuman kami sebagai relawan ya upayakan. Ini udah hati lah, kita bergerak, udah hati ini gitu. Seiring berlanjutnya pembersihan dan pemulihan, warga berharap penanganan dapat terus dipercepat agar aktivitas masyarakat sepenuhnya pulih dan tidak banyak warga yang harus bertahan di pengungsian. Presiden Prabowo Subianto pun meyakinkan masyarakat pemerintah akan terus bekerja keras mendorong pemulihan secara menyeluruh, baik infrastruktur, layanan dasar, maupun ekonomi warga terdampak bencana. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memulai pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Utara. 103 rumah siap dibangun dan diharapkan selesai pada Maret 2026. Kita akan gladi sebentar, gladi singkat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Huta Barat dan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom melakukan peletakan batu pertama hunian tetap di Dusun Tornauli, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Andian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pembangunan hunian tetap ini diberikan bagi warga Sumatera Utara yang rumahnya terkena banjir dan longsor. Rumah dibangun dengan tipe 36 dengan fasilitas 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Penerimaan bantuan nantinya juga akan menerima surat sertifikat kepemilikan tanah. Terkait fasilitas perumahan, Marwarar Sirait menekankan Bupati Tapanuli Utara untuk membangun jaringan air minum, jaringan listrik, jalan kompleks perumahan, serta penyediaan lahan hingga sertifikat tanah yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tahapan tanggap darurat, tetapi hunian tetap sudah alat berat sudah ada berapa itu? 4 ada 4 jadi itu udah sampai di atas itu ya. Tadi saya cek juga punya berjalan yang kuat ya. Titik Pak Bupati ya, waktu-waktunya TNI juga banyak bantu. Pembangunan hunian tetap ini ditargetkan selesai pada Maret 2026. Sementara itu untuk lokasi hunian, Marwarar Sirait juga menekankan agar lokasi yang telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan hunian tetap ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Desa Hilisebua, Kabupaten Nias, Minggu siang untuk memantau program pemasangan bantuan pasang baru listrik. Gibran bahkan sempat berpesan kepada anak-anak di Nias untuk rajin belajar setelah listrik menyala.
Dalam kunjungannya, Gibran meninjau program bantuan pasang baru listrik untuk masyarakat desa Hilisebua. Gibran memantau langsung penyambungan listrik bagi rumah tangga dan memastikan program berjalan tepat sasaran. Wakil Presiden juga memastikan pemerintah berkomitmen melakukan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Karena listriknya sudah tersambung, nanti adik-adik kalau malam tolong dengan listrik yang sudah ada, belajar yang rajin ya. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK pada Senin siang. Usai jeda, Newsroom segera kembali. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika yang terjadi selama periode Oktober hingga Desember 2025. Dalam kurun waktu 3 bulan, polisi menangkap 2.054 orang tersangka dan mengamankan 387,34 narkotika. 1.500 lebih laporan polisi diungkap Satres Narkoba Polda Metro Jaya dengan total barang bukti mencapai hampir 400 kg narkotika. Barang bukti yang diamankan diantaranya sabu, ganja, pil ekstasi, obat keras, hingga kokain. Pengungkapan kasus ini menggagalkan transaksi narkotika senilai lebih dari 125 miliar rupiah dan diklaim menyelamatkan jutaan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Selama 3 bulan terakhir di tahun 2025 ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya beserta Polres Sat Narkoba Polres jajaran berhasil mengungkap 1.517 laporan polisi dengan 2.054 orang tersangka, di mana 1.870 orang laki-laki dan 184 orang perempuan.